PT Putahayan dengan beberapa lestari dan berkolaborasi di dalam pembangunan desa Pintu Bosi, termasuk seperti itu. Karena kalau berdasarkan wilayah Pak, daerah pertanian kita termasuk perkebunan itu cukup bisa dibilang luas dan masih potensi, bahkan masih jalan-jalan kebun, masih jalan tanah Pak. Anggaran dana desa kita belum mencukupi untuk membangun infrastruktur ke ladang-ladang atau perkebunan Pak, seperti itu. Oke Pak, di sini jadi sebagian besar warga di sini adalah mata pencariannya adalah petani, ya Pak. Apakah di sini ada semacam produk unggulan dari desa ini Pak? Produk unggulan bisa dibilang karena berdirinya PT Tapioka di sini, jadi masyarakat kita dipacu untuk menanam ubi yang dulunya lahan di desa Pintu Bosi ini lahan kosong, jadi lahan tidur bisa dibilang lahan tidur. Jadi sekarang udah masyarakat udah bisa memberdayakan itu untuk menambah perekonomian masyarakat. Ya, jadi dengan kehadiran PT ini ya sudah menambah perekonomian, tingkat ekonomi masyarakat Pak. Jadi masyarakat sekarang sudah bergiat untuk menanam ubi, itulah produk unggulan yang bisa dibilang. Jadi tetap berjalan itu tanaman padi tetap, karena masyarakat desa Pintu Bosi jarang beli beras Pak. Yang beli beras ya mungkin penis-penis saja yang ada di sini beli beras. Kalau warga desa ini ya tetap membutuhkan tanaman padi sendiri untuk dipangan, seperti itu. Tambahan Pak, di masyarakat kita sebagian besar kerajinan ibu-ibu rumah tangga di sini ada dia yang namanya manirat ulos, yang buat itu borga ulos itu. Jadi itu kerajinan ibu-ibu di sini. Bukan PKK, tapi ibu-ibu rumah tangga. Nah, jadi setiap minggunya dari desa Pintu Bosi kita ini hampir 1000 lembar ulos itu keluar. Ya. Seminggu ya? Ya. Bahkan satu keluarga 100 ulos bisa, seperti itu. Dipasarkannya ke? Itu melalui toke ulos atau penampungan ya. Jadi masyarakat sini cuma buat gorganya ulosnya itu. Di bahan dasarnya. Bukan manirat dia Pak, tidak ada bahan dasarnya. Ulosnya. Iya. Oh, ada contoh ya? Ada contoh kita sih. Ini ulos memang Itu yang di meja itulah. Yang di sana apa itu Pak? Saya buat mantina. Oh, rumah-rumahnya itu. Jadi rumah-rumahnya itu. Oh. Jadi satu ulos berapa rupiah itu? 10.000. Melihat ulosnya itu ada yang mahal. Jadi cukup membantu perekonomian ibu. Melihat tingkat kesulitan dan harga ulosnya. Kalau dibikin namanya makin mahal. Buat ini gorganya yang bawah itu 10.000 satu ulos. Oh, bawahnya. Iya, bawahnya. Jadi nanti dikasih sama yang pengumpul ulos ini. Oh. Jadi ibu rumah tangga sini cuma masang ini aja Pak. Ini sudah datang nih dari yang memproduksi ulos ini. Produksinya dibagi gitu. Iya. Pak, ada lagi nggak Pak untuk potensi yang ada di sini? Potensi ya rasa mungkin ada tambahan potensi yang ada di desa kita. Potensi wisata nggak? Potensi wisata juga ada. Budaya juga ada. Ada di sini Masih. iya, itu salah satu potensi sebenarnya. Kalau bisa dipelihara itu ya kan bisa orang berkunjung Ada juga potensi sih di wilayah kita. Baru permasalahan yang berikut Pak, masalah bertuan ini Pak, ini menjadi
artinya jadi permasalahan yang serius. Bantuan. Bantuan BPT, PKH, BPT seperti itu. Jadi gara-gara ini ya kami sering perangkat-perangkat desa kena bully. Kenapa aku tidak dapatan? Seperti itu. Kenapa dia dapatan? Padahal ekonominya lebih di atas kurs lebih tinggi seperti itu. Jadi kami juga dari di tingkatan desa pola ukurnya kami juga seperti apa? Ngambang sepertinya pola ukur untuk penerimaan bantuan ini seperti itu. Masuk BLT dari Kementerian Desa dengan BLT dana desa dengan BLT mungkin dari dinas Kementerian Sosial masih secara keseluruhan masih istilahnya tersalurkan Pak. Tersalur. Nah terkait tapal batas tadi berarti kan dengan tanah adat permasalahannya dengan tanah sebagian besar tanah adat itu Pak ya. Peninggalan orang tua dulu seperti itu. Ya antara yang memakai sekarang atau gimana? Kadang-kadang yang konfliknya kebanyakan yang pasangan baru ya sama-sama ahli waris seperti itu. Keluarga. Salah keluarga. Tapi kalau secara resmi atau secara kayak sertifikat tanahnya itu apakah itu yang pemegang atau belum ada? Ya, rata-rata kalau di desa kita Pak belum sepenuhnya sertifikat. Iya. Terus Pak, saya melihat data indeks desa membangun dari desa Pintu Kursi ini Pak. Iya. Kan kalau untuk secara keseluruhan, secara status kan Pintu Kursi ini termasuk desa yang berkembang. Dari 2018 dari yang desa tertinggal naik menjadi desa berkembang. Iya. Terus tapi yang saya tanyakan di indeks lingkungannya ini tuh masih sama dengan 2018. Apakah di sini kayak potensi bencana ataupun entah bencana alam atau bencana hama dan lain sebagainya di sini rawan ataukah enggak Pak? Dibilang rawan tidak rawan Pak. Kita bukan rawan bencana. Hama juga nggak terlalu lah. Paling ya kalau kita sebagai petani ya masih bisa kita antisipasi seperti itu untuk masalah bencana hama seperti itu. Kalau secara lingkungan di sini Pak, Nah, secara lingkungan kalau untuk lingkungan secara sosial apakah di sini masih sering istilahnya mungkin ada konflik entah itu adat atau agama ataupun kelompok gitu Pak? oh tidak ada, Tidak ada ya? tidak ada. Mungkin si pendamping desa juga boleh misalkan ada yang mau ditambahkan terkait juga pendataan IDM tersebut ya, Bapak Ibu mungkin nanti bisa dicoba ada pemikiran atau ide inovasi apa untuk ke depan. Begini Pak ya, situ kan arahan dan bimbingan oleh pihak kabupaten dan pemerintah pusat ini dengan terrealisasi barang ini untuk desa. Yang jelas nanti kalau memang betul-betul secara optimis secara pekerjaan yang kami buat dari ini mungkin bisa juga masuk ke PID desa itu aja sebutkan Pak. Jadi banyak kalau sudah secara berapa tahun ini mungkin masih dalam karena ada penyusutan dari barang tersebut. Jadi penggunaannya nanti sudah selebihnya bisalah kita menambahkan ke alat yang lain itu tujuan kami Pak. Kalau untuk sementara ini alatnya ataupun ya alatnya itu punya berapa Pak untuk traktor ini? Masih satu ini. Satu ini. Iya, Pak.